Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atailah Nur Cahyo Arya Gunawan dengan nomor induk mahasiswa 2152303. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Command Design Pattern. Jadi Command Design Pattern ini adalah pola yang mengubah sebuah permintaan atau aksi menjadi sebuah objek mandiri yang disebut sebagai command. Perintah ini berisi semua informasi yang diperlukan untuk menjalankan aksi-aksi tertentu. Kenapa penting? Dengan memisahkan aksi dari pemicu, kita akan mendapatkan fleksibilitas untuk mengeksekusi perintah itu kapan saja, menyimpannya, mengantrikannya, atau bahkan membatalkannya. Kenapa sih kok kita membutuhkan command pattern? Nah, bayangkan saja kita akan membuat sebuah aplikasi text editor sederhana yang memiliki berbagai macam tombol seperti bold, italic, save, undo, dan sebagainya yang memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Jika kita menggunakan pendekatan simple, setiap tombol akan langsung mengandung logika bisnis yang terkait dengan aksinya. Misalnya, tombol bold akan memiliki kode yang secara langsung mengubah teks menjadi tebal. Memang terlihat sederhana, tapi masalahnya muncul ketika kita mulai menambahkan lebih banyak tombol dan lebih banyak logika ke dalam aplikasi kita. Misalnya, bagaimana jika kita ingin memicu tindakan yang sama menggunakan shortcut keyboard seperti Ctrl plus B. Tentu saja kita harus menulis ulang logika yang sama lagi di tempat lain untuk menangani shortcut tersebut. Hal demikian tidak hanya menyebabkan pengulangan kode, tetapi hal tersebut juga membuat aplikasi menjadi rapuh. Jika kita perlu mengubah bagaimana logika menebalkan teks bekerja, kita harus melakukannya di banyak tempat dan itu akan meningkatkan risiko kesalahan. Selain itu, kita mungkin perlu menambahkan fitur lain seperti undo, redo, atau lock aksi pengguna. Setiap perubahan kecil pada cara kerja tombol ini akan berdampak pada seluruh aplikasi, menyebabkan ketergantungan yang kuat antara antar muka pengguna atau graphical user interface dan logika bisnisnya. Nah, command design pattern ini mampu mengatasi masalah tersebut dengan memperkenalkan objek command yang terpisah untuk setiap aksinya. Dengan mengenkapsulasi aksi ke dalam objek, kita memisahkan logika tindakan dari pemicunya, seperti button, shortcut, dan kawan-kawan. Lalu bagaimana cara kerjanya? Setiap tombol, shortcut, atau pemicu lainnya tidak lagi mengandung logika aksinya langsung. Sebagai gantinya, mereka memanggil atau merujuk sebuah komen objek yang telah dikonfigurasi untuk menjalankan aksi tertentu. Misalnya, tombol bold atau shortcut Ctrl plus B tidak perlu lagi tidak perlu lagi tahu bagaimana cara menebalkan teks. Mereka hanya perlu tahu bagaimana memanggil objek bold command dan objek tersebut yang akan menangani semua logika internalnya. Hal tersebut memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang lebih canggih. Seperti yang pertama ada undo atau redo, yang mana kita bisa menyimpan daftar objek perintah yang telah dieksekusi dan memanggilnya kembali untuk membatalkan atau mengulang aksinya. Kemudian yang kedua ada queuing atau logging, yang mana kita bisa mengantri perintah, misalnya dalam sistem batch, atau mencatat setiap aksi yang telah dilakukan untuk audit. Kemudian yang ketiga adalah ada multiple invokers, yaitu kita bisa memicu aksi yang sama dari berbagai pemicu, seperti tombol atau shortcut, tanpa duplikasi logika. Dengan cara tersebut, kode kita akan jauh lebih terstruktur dan lebih fleksibel untuk dilakukan perubahan atau ekstensi. Sekarang mari kita lihat dalam struktur dari command design pattern ini. Ada 5 komponen utama dalam pola ini. Yang pertama adalah invoker atau sender, yang mana adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memicu eksekusi perintah. Contohnya, sebuah tombol di antar muka pengguna atau shortcut bisa menjadi invoker. Kemudian yang kedua adalah command interface. Ini adalah antar muka yang deklarasikan method execute yang akan digunakan untuk mengeksekusi perintah. Kemudian selanjutnya adalah concrete commands.
Ini adalah concrete commands ini adalah implementasi nyata dari command yang menentukan logika spesifik untuk setiap aksinya. Misalnya, bold command akan berisi kode untuk membuat teks tebal. Lalu ada italic command yang akan mengatur teks menjadi miring. Kemudian berikutnya adalah receiver. Receiver di sini adalah objek yang benar-benar melakukan pekerjaan yang diminta oleh command. Misalnya, dokumen dalam editor teks adalah penerima yang akan menjalankan logika untuk mengubah format teks. Kemudian ada client. Client ini bertugas untuk membuat dan menginisialisasi command, menghubungkannya dengan receiver dan invoker. Client ini adalah penghubung awal yang mengatur keseluruhan sistem. Selanjutnya adalah komponen-komponen serta bagaimana setiap komponen tersebut saling kerja satu sama lain. Yang pertama adalah invoker. Contoh, sebuah tombol di text editor seperti bold bertindak sebagai invoker. Ketika tombol ditekan, ia akan memanggil command yang berkaitan dengan fungsi penebalan. Kemudian ada command interface. Setiap command mengimplementasikan antarmuka ini dengan method execute yang mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh perintah. Kemudian ada concrete commands, misalnya bold command akan menyimpan semua logika yang diperlukan untuk menebalkan teks. Ketika method execute dipanggil, ia akan menginstruksikan receiver untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian ada receiver. Dalam contoh text editor, penerimanya adalah dokumen yang memegang teks. Ketika command seperti bold command dijalankan, dokumenlah yang akan menerapkan perubahan format tersebut. Kemudian yang terakhir adalah klien. Klien ini bertanggung jawab untuk membuat objek perintah atau command, menghubungkannya dengan receiver, dan mengaitkannya dengan invoker. Misalnya dalam text editor sendiri, yaitu klien membuat objek bold command, menghubungkannya dengan dokumen sebagai receiver, lalu mengaitkannya dengan tombol bold sebagai invoker. Klien mengatur semua ini sehingga invoker hanya perlu memanggil perintah tanpa mengetahui logika detailnya. Ya, maksudnya detail logikanya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai command design pattern. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.